Halo para ceroters, gimana? Udah gagal jadi CPNS? Setelah sekian lama tidak upload karena sibuk mempersiapkan diri untuk ikut CPNS tahun ini, saya kembali lagi karena telah gagal di administrasi. Anjing. Capek belajar TWK di YouTube. Gagalnya di administrasi. Nah. Kali ini saya akan membahas film berjudul Hux 2011. Dengan bantuan Abang Berto sebagai ahli bahasa dan editing, saya dapat lebih mudah memahami film ini. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan obrolan ringan 3 jono seperti kalian yang sedang ngegosipin satu pasangan tidur di belakang karena jauhnya perjalanan. Di tengah asiknya para jonos ngobrol, tiba-tiba tanpa diduga, para burung gagak menabrak mobil mereka sampai mobil itu tikusruk ke sisi jalan. Setelah tersadar dari pingsan akibat kecelakaan yang mereka alami, teman mereka yang bernama Johnny telah menghilang. Mereka yang tinggal berempat menjadi heran karena teman satu perjonasan mereka menghilang secara misterius. Kemudian, teman mereka yang bernama Scott menunjuk sebuah rumah dan mengira si John ada di sana. Karena terlalu lama si John pergi, akhirnya Brian dan Scott mencari ke rumah tersebut. Dengan persiapan yang seadanya dan modal ciuman dari sang pacar, Brian dan Scott pun menembus lebatnya ladang jagung yang seperti dosa kalian. Setelah sang pacar pergi, Natalie dan Chris kembali ke mobil untuk menikmati sebatang rokok. Setelah rokok habis, Natalie yang bosan menunggu dan gak dikasih lagi rokok sama si Chris, akhirnya berjalan menyusuri sisi ladang. Dan tiba-tiba Natalie yang melihat sosok aneh berusaha mengejarnya, namun sosok itu malah kabur seperti kalian yang melihat debt collector di pinggir jalan. Di sisi lain, Brian dan Scott telah sampai depan rumah besar yang berada di tengah ladang jagung tersebut. Tanpa basa-basi, Brian dan Scott masuk rumah tersebut. Karena mendengar suara aneh dari lantai 2, Brian dan Scott pun mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari si Johnny yang menjahit sesuatu. Akan tetapi ada yang aneh dengan si John. Ditambah lagi tangan si John yang penuh dengan tusukan paku. Dan tiba-tiba Johnny, di sisi lain, Natalie yang merasa ada yang tidak beres akhirnya menyusul Brian dan Scott dan diikuti oleh Chris. Di tengah penyusulan mereka, Natalie tiba-tiba diserang oleh sosok aneh. Setelah mendapat luka yang parah, Natalie diseret entah kemana. Brian yang mendengar pacar semoknya berteriak segera mencari Natalie. Singkat cerita, malam pun tiba. Brian yang menemukan sang pacar tergantung terbalik pun syok karena tidak akan mendapat ciuman hangat lagi dari sang pacar. Namun tiba-tiba merasa sang pembunuh pacarnya berada di sekitar situ, Brian pun dengan penuh amarah dan rasa berapi-api mencari sang pembunuh. Namun sialnya, Chris yang melihat mata Natalie menjadi putih, lari karena ketakutan. Brian yang tidak tega melihat pacarnya digantung terbalik berusaha membawa kembali Natalie ke rumah tersebut. Namun tiba-tiba Brian yang sendirian menjadi sasaran empuk makhluk misterius tersebut. Dan Natalie pun berhasil dibawa oleh makhluk tersebut. Brian yang melihat pacarnya direbut segera mengejarnya. Ketika berhasil menangkap makhluk tersebut, tiba-tiba Brian yang terkena serangan dari makhluk aneh satunya lagi terluka parah di tangannya. Brian yang ripuh terkena serangan melarikan diri ke arah rumah. Setelah sampai ke sisi rumah, tiba-tiba tapi anehnya makhluk tersebut tidak menyerang orang yang berada di luar ladang jagung. Singkat cerita, mereka yang tinggal bertiga pun saling adu bacot antara pergi atau bertahan di rumah tersebut. Brian yang melihat ada mobil losbak Chevrolet di garasi, kemudian mengajak Scott untuk melihat mobil tersebut. Siapa tahu aja masih bisa dipakai. Tapi ketika ke garasi, Brian dan Scott malah melihat makhluk aneh tersebut sedang gegoleran di garasi. Scott yang penasaran, akhirnya melihat lebih dekat ke arah makhluk tersebut. Dan tiba-tiba
Namun, itu hanya halusinasi dari Scott saja. Dan tak lama ada seekor gagak muncul dan memberi penglihatan kepada Scott. Dalam penglihatan Scott, terlihat penghuni lama dari rumah tersebut. Terlihat seorang kakak yang sedang diajari bapaknya cara membeset-beset bagong, sedangkan sang adik malah digaplok-gaplok sama bapaknya. Setelah Scott kembali sadar, Scott pun bingung apa maksud dari penglihatan itu. Di sisi lain, Chris sedang mengobrak-abrik rumah, berharap mendapatkan sesuatu yang berguna, dan tanpa disangka-sangka, Chris menemukan kunci mobil yang dicari oleh Brian dan Scott. Tapi ketika mengambil kunci tersebut, Chris melihat ada seorang pria gondrong sedang memperhatikannya. Karena takut, Chris pun masuk ke tempat di mana si John tadi menjahit. Dan ketika sedang melihat ke arah jendela, Chris pun melihat ada seseorang yang masuk ke rumah tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, mayat Natalie lah yang masuk. Karena pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri, Chris pun panik. Di sisi lain, Brian dan Scott yang telah kembali berusaha membantu Chris yang terjebak. Karena pintu yang gak bisa dibuka, Scott pun menyuruh Chris untuk keluar lewat jendela. Karena Natalie yang tiba-tiba menengok ke arah Chris, membuat Chris menjadi panik dan terjatuh dengan pendarapan yang tidak sempurna. Ketika tersadar, Chris pun adu bacot lagi dengan Brian. Karena bucinnya Brian dan sering disogok oleh ciuman dari Natalie, menyebabkan Brian tidak ingin meninggalkan Natalie di kebun jagung dan memaksa Chris untuk memberikan kunci mobilnya. Karena kesal, Chris pun berkata, "Abok, usia anjing." Akibat dari peraduan bacot tersebut, Brian pun membentak Scott. Scott yang ngambek karena dibentak Brian, akhirnya keluar dari rumah dan bertemu seekor gagak. Dan Scott pun diberi penglihatan lagi oleh gagak aneh tersebut. Dalam penglihatannya, Scott melihat sang adik membunuh kakaknya karena perasaan iri terhadap kakaknya tersebut yang selalu disayang oleh bapaknya. Ketika tersadar, Scott tiba-tiba berada di tengah ladang jagung dan tiba-tiba dengan tepat waktu, Brian berhasil menyelamatkan Scott dengan membelah kepala makhluk aneh tersebut. Dengan ripuh, Brian membawa Scott keluar dari kebun. Scott pun menceritakan penglihatan tersebut kepada Brian dan Chris. Ketika sedang menceritakan penglihatannya, Chris pun mengaku juga pernah melihat seseorang berambut gondrong itu masuk ke dalam basement. Dan tanpa berlama-lama, Brian yang sudah muak langsung masuk ke dalam basement untuk mengakhiri keanehan ini. Melihat Brian yang masuk sendirian, akhirnya Scott pun menemaninya. Sedangkan Chris memilih kabur sendirian menggunakan mobil. Dan ketika di dalam basement, tiba-tiba ketika Rosie adik mengatakan hal tersebut, Scott pun melihat jasad sang adik yang sudah menjadi tengkorak dengan memegang shotgun. Kemudian Brian pun memegang shotgun yang dipegang jasad sang adik. Di sisi lain, Chris yang sudah ketakutan di ladang jagung tersebut lari menggunakan mobil Chevrolet. Namun di tengah-tengah perlariannya, Chris dihalangi oleh makhluk aneh tersebut. Dan sialnya lagi, mobil yang dikendari Chris mogok. Dan tiba-tiba Chris yang ripuh diserang oleh makhluk aneh tersebut berhasil diselamatkan oleh Brian dan menyuruh Chris untuk kabur. Tapi Brian gak berdaya dan hanya pelangap-pelongo ketika makhluk aneh tersebut adalah Natalie. Yang akhirnya Brian pun dengan mudah dicakar-cakar oleh Natalie yang tangannya telah dipaku. Di sisi lain, Scott yang diberi penglihatan lagi, di mana kali ini sang adik menjahit karung goni untuk menjadikan sang kakak orang-orangan sawah. Dan disinilah semua terungkap bahwa selama ini makhluk aneh yang meneror mereka adalah roh sang kakak yang ingin membalas perbuatan sang adik dengan tidak membiarkan sang adik keluar dari kebun dan terus memburu orang-orang untuk dijadikan orang-orangan sawah seperti yang dilakukan sang adik. Dengan sudah jelasnya permasalahan tersebut, Chris dan Scott berusaha menghentikan kejadian aneh yang terjadi dengan cara membakar kebun jagung dan kesempatan satu-satunya ketika sang roh sedang menjahit karung untuk menutup kepalanya. Sedang asik-asiknya merencanakan, tiba-tiba Brian yang datang dengan gelagat yang aneh segera menuju lantai 2.
Dan tanpa menyia-nyiakan waktu, Scott segera mengambil bensin untuk membakar kebun jagung, dan Chris mengambil korek Zippo yang terjatuh tadi. Setelah berhasil, mereka segera ke kebun jagung untuk membakarnya. Karena berpacu dengan waktu dan arahan dari sutradara yang tidak ingin film ini cepat selesai, rencana mereka pun digagalkan oleh roh sang kakak. Dengan cepat, Chris membawa Scott untuk melanjutkan rencana mereka dan Chris berusaha menahan roh sang kakak. Tapi karena Chris tidak memiliki titel kanan kiri dan skill jump shot, akhirnya dengan mudah dia dikalahkan oleh roh sang kakak. Setelah Chris kalah, roh sang kakak kembali mengincar Scott sekali lagi. Karena arahan dari sutradara, Scott pun berhasil ditangkap. Karena mengingat cara sang adik membunuh sang kakak, Scott pun mengulanginya kembali. Namun cara itu sia-sia karena yang ditusuk Scott adalah roh, dan roh tidak akan mati karena dia sudah mati. Dengan sisa tenaga Chris berusaha menahan roh sang kakak dan menyuruh Scott untuk pergi. Dan akhirnya Chris pun mati dicocol oleh garpu dan kini Scott yang diincar lagi. Akan tetapi, Scott yang telah terluka parah hanya berhasil sampai ke sisi kebun dan hanya bisa melihat pengendara lain yang sedang mengecek mobil Chris. Dan tak lama kemudian, roh sang kakak pun datang lalu menyambar untuk menipu korban selanjutnya. Karena Scott yang sudah terluka parah dan sutradara menginginkan ending filmnya menggantung, akhirnya Scott pun mati sebelum memberitahu pengendara lain. Dan film pun tamat. Gimana? Ending yang sangat menggantungkan, bukan?